Halo teman-teman semua, kami mahasiswa dari Institut Teknologi Nasional Bandung, Program Studi Teknik Sipil. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ilmu Geotechnical Engineering dari cabang Teknik Sipil. Mohon disimak ya teman-teman. Kita beralih ke ilmu geoteknik. Apa sih ilmu geoteknik itu? Ilmu geoteknik merupakan cabang ilmu yang dipelajari di jurusan Teknik Sipil. Ada beberapa pembahasan menarik yang bisa ditemukan di cabang ilmu ini, mulai dari masalah kekuatan tanah, batuan, hingga hubungannya dengan kemampuan dalam menahan berat dari bangunan yang ada di atasnya. Ilmu geoteknik sendiri merupakan langkah awal dari terbentuknya suatu bangunan atau infrastruktur. Tanpa adanya ilmu ini, maka bangunan mustahil bisa berdiri dengan kokoh. Dengan adanya cabang ilmu geoteknik, pembangunan dalam negeri bisa direncanakan secara lebih baik dan tentunya mengupas juga tentang kemampuan tanah dalam menahan suatu beban di atasnya. Berikut ini adalah beberapa cabang ilmu dalam geoteknik yang tentunya penting bagi Anda yang sedang mengambil jurusan Teknik Sipil. Yang pertama, mekanika batuan. Mekanika batuan adalah ilmu teoritis sekaligus ilmu terapan dari perilaku mekanik batuan serta massa batuan. Dalam ilmu geologi, mekanika batuan merupakan cabang mekanika yang membahas tentang respon batuan serta massa batuan terhadap medan gaya. Yang kedua, teknik pondasi. Ada juga teknik pondasi yang membahas mengenai struktur hingga bentuk dan lainnya. Dalam suatu proses pembangunan, Anda tentu bisa langsung mendirikan bangunan di atasnya, melainkan harus ada pondasinya terlebih dahulu. Semakin kuat pondasi, maka semakin awet juga bangunan yang berdiri di atasnya. Yang ketiga ada mekanika tanah. Mekanika tanah yang mempelajari mengenai perilaku tanah berikut dengan sifat yang terjadi karena tegangan serta regangan yang dapat terbentuk oleh gaya. Ilmu ini juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan pekerjaan teknik seperti halnya pembuatan jalan raya dan pembangunan bawah tanah. Cabang yang terakhir adalah struktur bawah tanah dan batuan. Mengetahui struktur bawah tanah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pengetahuan mengenai struktur ini akan sangat berguna untuk pembangunan underground space, terowongan, bendungan, serta untuk jenis pembangunan yang lainnya. Dengan banyaknya ilmu yang dipelajari di atas, ilmu geoteknik menjadi salah satu cabang ilmu yang penting untuk dipelajari dan tentunya dipraktekkan pada suatu pembangunan. Apalagi jika Anda menginginkan bangunan yang kokoh serta mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama. Kita beralih ke peran penting geoteknik dalam pembangunan. Setelah mengetahui apa itu geoteknik dan cabang ilmu di dalamnya, penting juga bagi Anda untuk mengetahui peran dalam pembangunan. Geoteknik sendiri merupakan langkah awal terbentuknya suatu bangunan. Karena mustahil, tanpa adanya ilmu ini, suatu bangunan bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Geoteknik juga mempelajari tentang kemampuan tanah dalam menahan suatu bangunan. Apabila Indonesia merupakan sebuah negara yang cukup sering terjadi gempa bumi, tanpa adanya ilmu geoteknik yang tepat, maka bangunan bisa saja mudah roboh akibat kurangnya perhitungan. Dalam hal ini, keberadaan seorang ahli geoteknik pada pembangunan akan sangat dibutuhkan. Ia akan mencari tahu di mana lokasi yang tepat untuk menentukan lokasi pembangunan dengan mempelajari kondisi tanahnya. Jika kondisi dari tanah telah diketahui, maka pembangunan juga akan semakin mudah untuk dilakukan. Dengan banyaknya kelebihan di atas, tidak heran jika geoteknik dianggap sebagai salah satu ilmu yang memiliki peran besar dalam suatu pembangunan. Keberadaan seorang ahli teknik tentu dibutuhkan dalam suatu perusahaan konstruksi. Selain mempelajari mengenai apa itu geoteknik dan lingkup pembelajarannya, mereka yang mengambil jurusan teknik sipil juga mengenai seluk-beluk ilmu pembangunan yang lain.
Sejarah perkembangan ilmu geoteknik. Yang ke-1 ada rekayasa geoteknik sebelum abad ke-18. Di sini dibagi menjadi 4 periode, yaitu A. Periode klasikal di tahun 1700 sampai 1776. B. Mekanika tanah klasik fase 1 di tahun 1776 sampai 1856. C. Mekanika tanah klasik fase 2 di tahun 1856 sampai 1910. Yang terakhir ada mekanika tanah modern di tahun 1910 sampai 1927. Yang kedua ada rekayasa geoteknik setelah tahun 1927. Pada tahun 1925 melahirkan era baru dalam pengembangan mekanika tanah, Carl Terzaghi. Carl Terzaghi kita ketahui adalah bapak mekanika tanah modern. Pada era ini juga konferensi pertama International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering diadakan dan diketuai oleh Carl Terzaghi. Makalah-makalah dibawa ke konferensi itu yang mencakup berbagai topik, beberapa sorotan dalam pengembangan mekanika tanah dan geoteknik. Setelah konferensi pertama pada tahun 1936, yaitu hasilnya penerbitan buku Theoretical Soil Mechanics oleh Carl Terzaghi pada tahun 1943, penerbitan buku mekanika tanah, penerbitan buku Fundamental of Soil Mechanics oleh Denalwe, dan mulai menerbitkan Geoteknik Jurnal Internasional Mekanika Tanah pada tahun 1948 di Inggris. Yang ketiga ada akhir era. Era ini diakhiri oleh Profesor Ralph Bepeck. Pada tahun 1939 sampai dengan 1943, beliau pernah menjadi asisten dari Carl Terzaghi yang merupakan bapak mekanika tanah modern. Ralph Bepeck adalah seorang insinyur Amerika yang menumpangkan teknik konstruksi kontroversial yang akan digunakan pada beberapa keajaiban rekayasa modern dunia, termasuk Channel Tunnel. Dikenal sebagai ayah baptis mekanika tanah, ia secara langsung bertanggung jawab atas suksesnya proyek pembangunan terowongan dan bendungan bumi yang mendorong batas-batas apa yang diyakini mungkin terjadi. Di tahun 2005 di Jepang adalah konferensi besar yang terakhir yang akan dihadiri. Ini benar-benar akhir dari sesuatu yang akan dihadiri. Peranan geoteknik pada bidang teknik sipil. Saat ini hanya dipandang sebelah mata oleh sebagian mahasiswa teknik sipil. Mereka lebih condong untuk memilih cabang ilmu lain seperti bidang transportasi atau struktur yang proyeknya terkesan lebih besar. Geoteknik memang tidak seperti bidang lainnya, yang hasilnya dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat, namun justru bidang inilah yang memiliki pengaruh paling besar bagi pembangunan. Apabila kita perhatikan, Indonesia memiliki jenis dan sifat tanah yang beragam. Perlakuan yang dibutuhkan untuk masing-masing jenis tanah tersebut juga beragam. Jika membangun tanpa memperhatikan struktur tanah di bawahnya, maka bangunan tersebut tidak akan berdiri lama dan dapat mengalami kemiringan atau yang paling parah dapat mengalami keruntuhan. Contoh, bangunan yang timbul akibat permasalahan di bidang geoteknik adalah Menara Pisa di Italia, Albert Memorial Tower di Irlandia Utara, dan Menara Oude Kerk di Belanda. Kasus yang terjadi pada bangunan yang disebutkan pertama dan kedua adalah karena tidak memperhatikan struktur tanah di sekitarnya. Menara Pisa dibangun di atas tanah berpasir sedangkan Albert Memorial Tower dibangun di atas rawa lahan reklamasi. Kemiringan pada Menara Oude Kerk adalah karena ketidakakuratan hitungan pondasi sehingga tidak mampu menahan berat bangunan. Di dalam geoteknik, selain mempelajari tentang pondasi dan tanah, juga mempelajari tentang gempa. Ilmu tersebut sangat penting di negara kita karena Indonesia terletak di wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana di daerah ini sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung api. Tercatat 90% gempa bumi yang terjadi dan 81% gempa bumi terbesar terjadi di wilayah cincin api Pasifik,
Ini sehingga dibutuhkan perlakuan khusus dalam mendirikan suatu bangunan. Peran ahli geoteknik kembali dibutuhkan untuk mengatasi hal ini. Geoteknik sampai saat ini masih belum banyak diminati oleh mahasiswa karena hasilnya jarang diapresiasi oleh masyarakat dan mayoritas mahasiswa lebih tertarik dengan cabang ilmu lain yang proyeknya lebih menggiurkan. Padahal cabang ilmu ini memiliki bagian yang cukup besar dalam merencanakan dan membangun suatu proyek infrastruktur. Tanpa adanya ahli geoteknik, cabang ilmu lain pun tidak akan menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Nah, untuk prospek di geoteknik dibagi menjadi 3. Yang ke-1 ada ahli geoteknik muda. Ahli geoteknik muda mencakup menerapkan UUJK, SMK 3, dan ketentuan pengendalian lingkungan kerja, menyiapkan data geoteknik, mempelajari dan menguasai data terdahulu untuk daerah yang akan diselidiki, membuat perencanaan penyelidikan geoteknik, melakukan pengendalian pekerjaan penyelidikan geoteknik, melakukan analisa hasil penyelidikan geoteknik untuk pekerjaan SDA. Yang kedua, ada ahli geoteknik media. Ahli geoteknik media mencakup menerapkan UUJK, SMK 3, menganalisis data geoteknik, merencanakan survei lokasi, mengevaluasi dan menetapkan data yang akan diselidiki, merencanakan sumber daya penyelidikan geoteknik, merencanakan data lingkungan, melakukan pengendalian pekerjaan penyelidikan geoteknik, melakukan analisa hasil penyelidikan, dan membuat laporan rekomendasi hasil penyelidikan geoteknik. Nah, yang ketiga ada ahli geoteknik utama. Mencakup menerapkan UUJK SMK 3, mengevaluasi data dan daerah geoteknik yang akan diselidiki, merencanakan sumber daya, merencanakan dampak lingkungan, mengevaluasi hasil pelaksanaan penyelidikan geoteknik.